Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang mana sampai detik ini kita merasakan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat aman, nikmat di mana kita tenang dalam melaksanakan ibadah, khusyuk dalam mengerjakan ibadah salat. Ini adalah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa di pagi hari di antara kalian dalam keadaan aman, aman di rumahnya, aman dalam ibadah, diberikan kesehatan pada badannya, terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, terpenuhi kebutuhan makan setiap harinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan terkumpul baginya dunia. Dan alhamdulillah, nikmat-nikmat tersebut ada pada kita semua. Nikmat diberikan aman, alhamdulillah. Kita beribadah tidak seperti saudara-saudara kita di luar sana. Mungkin seperti di Suriah, di Yaman, di negeri-negeri konflik, yang mana mereka beribadah dalam keadaan mencekam, khawatir. Kita subhanallah salat dengan tenang, tidak takut dengan rudal dan yang lainnya. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memikirkan dan merenungi kejadian-kejadian atau juga peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yatafakkaru ma fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda illa bil haqq wa ajalin musamma." Mengapa mereka tidak memikirkan apa yang terjadi pada diri mereka? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa yang ada di antara keduanya illa bil haq, kecuali dengan tujuan yang benar. Demikian pula apa yang kita rasakan pada kondisi saat ini, di mana beberapa pekan lalu virus corona yang semakin mengganas melanda negeri ini, muncul berbagai macam varian baru. Ada yang namanya Delta, Alpha, Beta, apalagi jemaah, banyak. Juga hampir setiap hari kita mendengar suara ambulan yang membawa orang yang meninggal, membawa orang yang sakit karena terpapar. Bahkan juga hampir setiap hari kita mendengar informasi kematian orang-orang yang terdekat dengan kita. Benar gak jamaah sekalian? Iya. Kalau kita buka grup WA, isinya innalillahi, innalillahi. Belum lagi imbas dari virus ini jamaah sekalian. Kita lihat banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ribuan orang di PHK. Pengusaha-pengusaha pada bangkrut, pailit. Itulah ujian, musibah yang sekarang kita sedang mengalaminya. Maka penting sekali bagi seorang muslim mengetahui ilmunya, bagaimana sikap yang benar, bagaimana sikap seorang muslim yang bijak dalam menghadapi ujian yang bertubi-tubi, dalam menyikapi musibah yang datang silih berganti. Jangan sampai kita salah bersikap, sudah terkena musibah, namun juga ternyata terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak kita harapkan. Sudah jatuh ketiban tangga, dia terkena imbasnya, bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dalam kondisi seperti ini diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, pandemi yang belum juga mereda. Yang pertama adalah hendaknya dia betul-betul memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya kita punya Allah jamaah sekalian. Dialah zat yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam semesta ini. Maka seorang muslim yang bijak, dia tidak takut, tidak berharap kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang ciri orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang hatinya itu suci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan jamaah sekalian. Orang-orang yang beriman itu kata Allah adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hatinya itu bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentang surga neraka, maka imannya itu bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Jadi kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, baik dalam keadaan senang maupun sulit, perkuat sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji kepada mereka yang bertawakal kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan menjaganya. Sebagaimana juga tercantum dalam keutamaan doa keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, kita baca gimana jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nabi menyampaikan, idza kharaja ahadukum min baitihi, apabila salah seorang di antara kalian keluar rumah dan dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali milik Allah. Apa kata Nabi? Faqad hudita wa kufita wa wukita. Sungguh dia mendapatkan petunjuk, dia dijaga, dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus betul-betul menguatkan tawakal kepada Allah? Kenapa kita tidak boleh bertawakal kepada selainnya? Seperti dalam keadaan seperti ini, enggak boleh kita bertawakal dengan vaksin, bertawakal dengan dokter, bertawakal dengan makhluk lainnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ingat, semua yang terjadi di muka bumi ini itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ini materi tauhid jamaah sekalian. Tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba illa biidznillah, kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terjadinya penyebaran virus corona di mana-mana. Terjadinya virus corona yang semakin mengganas di negeri kita, di India, dan di negara-negara lainnya. Semua ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Semua ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki oleh manusia, tetapi Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Kita lihat bagaimana usaha-usaha para pemimpin negara untuk mengentaskan virus dari muka bumi ini jamaah sekalian. Pemerintah kita subhanallah sudah melakukan berbagai macam upaya. Dari awal munculnya virus,
diterapkan yang namanya PSBB, kemudian PPKM mikro, PPKM darurat, sekarang PPKM apa ini? Level 4, level 3, level 2, level 1. Udah seperti kita makan cabai aja. Ya ini usaha pemerintah, usaha manusia. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, apakah virus ini bisa kabur jemaah? Tidak. Perkuat tauhid. Apapun yang dikehendaki oleh manusia, tetapi Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan terjadi kecuali atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma kataballahu lak. Seandainya umat ini berkumpul dalam rangka ingin membahayakan kamu, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Masya Allah, dia betul-betul memperhatikan prokes, kemana-mana pakai masker, bahkan mungkin di rumah tetap pakai masker, tapi ternyata ujung-ujungnya kena juga. Ada juga sebaliknya, yang kemana-mana gak pernah pakai masker, tapi ternyata dia tidak kena. Inilah jamaah sekalian. Makanya para ulama mengatakan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka itu pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi walaupun aku tidak berkehendak. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apapun yang aku kehendaki tapi engkau tidak kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Dan ingat jamaah sekalian, tidak ada yang mampu mengentaskan wabah dari muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha mampu mengentaskan virus ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illahu. Dan apabila Allah berkehendak menimpakan madorot, seperti menimpakan wabah di suatu negeri, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkuat iman jamaah sekalian. Seorang muslim dalam kondisi saat-saat seperti ini, dia tidak takut, tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dia serahkan kepada Allah. Mana realisasi dari ayat yang sering kita baca, wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu maka berharaplah. Ini jemaah. Yang pertama, apa yang pertama sikap kita? Perkuat tawakal. Yang kedua, sikap seorang muslim dalam kondisi seperti ini,
Selain dia menyerahkan hatinya kepada Allah, yang kedua adalah dia berikhtiar, berupaya. Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan upaya, untuk berikhtiar. Justru ini bagian dari tawakal. Sekali lagi, tawakal itu bukan hanya sekedar menyandarkan hati kepada Allah, tetapi harus dibarengi dengan upaya, ikhtiar, usaha. Karena segala sesuatu terjadi di muka bumi ini ada sebab dan ada musabab. Semua terjadi di muka bumi ini sudah menjadi sunatullah, ada yang namanya sebab. Kita kalau pengen kenyang, ya harus apa jemaah? Makan. Harus makan. Kalau misalnya kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Iya, pengen punya anak, ya menikah. Ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dalam kondisi seperti ini tidak salah orang yang memperhatikan protokol kesehatan. Kadang ada orang yang berstatement, ngapain sih ente pakai masker segala? Ngapain sih masjid pakai dijarakin kayak begini? Kita takut kepada Allah, sama virus mah nggak usah takut. Nah, ini keliru jamaah sekalian. Ini salah. Justru bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berikhtiar agar kita tidak terkena virus, ya ini dengan berusaha melakukan pencegahan. Dan konsep pengobatan dalam Islam ada dua. Konsep pengobatan yang dibenarkan dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah ad-difa, yang kedua adalah al-ilaj. Yang pertama ad-difa, yaitu pencegahan. Al-ilaj artinya pengobatan. Ad-difa pencegahan. Hal ini dilakukan sebelum terjadinya penyakit. Al-ilaj pengobatan dilakukan setelah terjadinya penyakit. Dan dari dua konsep ini, mana yang paling utama? Mana yang kita dahulukan jamaah? Pencegahan. Makanya para ulama mengatakan ad-difa khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Agar kita tidak terkena virus corona, maka kita harus melakukan pencegahan dengan cara memperhatikan protokol kesehatan. Karena kalau sudah kena, mungkin banyak di sini yang bergerak LC, lulusan corona. Artinya, bayangin coba jamaah sekalian, mungkin yang pernah kena rasanya seperti apa? Badan greges, gak nafsu makan, ya, badan lemes. Nah, itu yang saya alami jamaah sekalian. Di bulan Januari saya pernah kena. Oh, itu udah gak bisa tidur. Terus juga yang lebih parah lagi, ya, sesak napas, ngap kayak orang mau tenggelam, ngomong aja gak bisa. Boro-boro baca Al-Quran, ngomong aja kita harus terbata-bata. Nah, ini kan pemulihannya luar biasa. Al-ilaj, pengobatan. Jadi dua konsep ini dibenarkan dalam Islam. Pencegahan misalnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabba'a man akala hina yusbih sab'a tamarat." Barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, lam yadurruhu summun wala sihr, maka tidak akan membahayakan baginya racun atau sihir. Nah, ini Nabi menyuruh kita untuk memakan kurma ajwa 7 butir setiap hari.
Ini tujuannya adalah apa ini? Pencegahan agar kita tidak terkena penyakit. Kemudian juga Nabi mengatakan, ma min abdin yaqulu hin abdin ya masai lailatin wa masai kulli lailatin bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membaca doa ini di pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dia. Ini tujuannya adalah pencegahan. Ini yang kedua jamaah sekalian, berikhtiar. Maka salah orang yang kadang terlalu berani kemana-mana, gak mau pakai masker, bahkan mungkin dia berkesimpulan virus ini adalah bentuk apa? Konspirasi. Naam, kita tidak memungkiri di tengah wabah seperti ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan, lebih mementingkan urusan pribadinya. Iya, kita tidak pungkiri itu jamaah sekalian. Tetapi wabah ini nyata. Wabah ini betul-betul ada di hadapan kita jamaah sekalian. Makanya para ulama mengatakan merupakan orang yang tidak waras ketika dia menyaksikan kenyataan kemudian dia mengingkarinya. Iya. Maka mereka yang berkesimpulan, wah wabah ini adalah konspirasi. Gara-gara pemahaman seperti ini, saya ada salah satu jamaah yang memang dia agak keras, nggak percaya dengan virus. Dia terkena virus, udah nggak pengapan, nggak mau ke dokter. Wah ini mah biasa aja, ya sakit biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal. Karena tidak mau dibawa ke dokter, takut di-covid kan lah, takut ini segala macam. Ya kalau sudah meninggal bagaimana jemaah sekalian? Iya, makanya muslim yang benar dia berusaha berada di tengah-tengah. Jangan pula terlalu parno, jangan pula terlalu berani. Kita harus berada di tengah-tengah, berada di atas koridor syar'i. Terlalu parno, nggak mau ke masjid, nggak mau sholat berjamaah, ya giliran ke pasar berani, giliran kumpul-kumpul sama yang lain kerja berani, giliran sholat nggak berani. Nah ini kemana jamaah sekalian? Ya, jadi ikhtiar yang kedua. Yang ketiga, di antara hal yang terpenting dalam kondisi seperti ini, maka kita aplikasikan, optimalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Ini yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Kita harus menjaga Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Apakah Allah perlu penjagaan? Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan menjaga Allah, jagalah syariat-syariatnya. Jalankan segala perintahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tinggalkan segala perkara-perkara yang dilarang olehnya, baik yang haram maupun yang makruh. Ini yang harus kita kuatkan jemaah. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa, perbanyak sedekah. Karena itu akan mengangkat murka Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. As-shadaqatu, ya, sedekah itu bisa menghapus kesalahan dan juga memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya pertolongan Allah itu tidak datang secara ujug-ujug. Pertolongan Allah tidak datang secara tiba-tiba, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan
tolong kalian. Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan menolong hambanya kecuali kalau hambanya menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjaga syariatnya. Karena wabah seperti ini jamaah sekalian, pada hakikatnya adalah peringatan. Musibah, malapetaka, bencana seperti ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepadanya, agar kita bertaubat dari segala bentuk kemaksiatan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan malapetaka, musibah di muka bumi ini kecuali disebabkan karena apa? Maksiat. Disebabkan karena perbuatan dosa. Inilah efek buruk dari yang namanya maksiat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa? Karena dampaknya itu sangat besar, baik akan menimpa dirinya, keluarganya, atau masyarakat secara umum. Di antaranya Allah timpakan wabah. Coba kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah keluarkan iblis dari mana itu? Dari surga dan menjadi makhluk yang terlaknat. Kenapa? Disebabkan karena dia bermaksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan kaum Ad, kaum Samud, mengirimkan teriakan yang sangat keras yang memotong jantung-jantung mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan kaumnya Nabi Lut dengan kebinasaan yang sangat luar biasa. Allah katakan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan permukaan bumi di atas berubah menjadi di bawah, kemudian kami hujani mereka dengan batu. Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh. Allah kirimkan wabah, air bah yang sangat dahsyat. Semua itu terjadi karena apa jamaah sekalian? Maksiat. Kesyirikan yang mereka kerjakan, mengurangi timbangan, homoseksual, lesbian, perzinahan. Itu sebab mereka dibinasakan. Makanya Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Inilah orang yang beriman jamaah sekalian. Dan maksiat-maksiat yang terjadi di zaman dahulu ada nggak semua di zaman sekarang? Ada. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang mengurangi timbangan. Praktek-praktek riba yang merajalela. Setiap kali kita melakukan transaksi jual beli, di situ ada ribanya. Perzinahan juga dialokasikan tempat khusus untuk berzina. Bahkan juga pemikiran-pemikiran yang merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala dilegalkan. Terbaru ada aliran Bahai yang justru didukung, yang jelas-jelas merusak, mencoreng syariat Islam. Ya, ini semua maksiat yang terjadi di muka bumi ini. Yang itu semuanya menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengingatkan, idza dhaharal fahishah, apabila telah nampak perbuatan-perbuatan keji, perzinahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka suatu wabah yang tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Saya lupa teks hadisnya, yang intinya seperti itu. Maka bertaubat ya mas kalian, lebih dekat lagi kepada Allah dalam kondisi seperti ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk kaum mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Dan inilah yang harus disampaikan oleh para pemerintah. Mungkin kalau yang hadir di sini Satgas Covid, RT, RW, lurah, jangan hanya menyampaikan sebab-sebab zahir saja. Jangan hanya kita sampaikan harus pakai masker digalakkan, cuci tangan digalakkan. Bukan hanya itu adalah sebab-sebab zahir. Tapi di sana ada sebab-sebab ma'nawi yang paling penting jamaah sekalian, yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diingatkan. Ya. Di setiap khutbah, di setiap momen sampaikan agar bertaubat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Tapi kita lihat ya, mereka hanya menyampaikan sebab-sebab apa? Zahir. Coba kalau mereka sampaikan tinggalkan maksiat, tinggalkan zina, tinggalkan riba. Harus seperti itu yang harus disampaikan agar Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan wabah dari muka bumi ini. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan 3 poin ini nih jamaah nih. Tawakal udah. Ikhtiar juga sudah. Artinya ikhtiar dengan cara kita memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemana-mana bawa apa itu? Nah, bawa cairan seperti itu. Dan juga kita sudah lebih dekat lagi kepada Allah, rajin ke masjid, rajin sedekah, tinggalkan maksiat. Tapi kena juga, istilahnya tetap terpapar juga. Maka ingat, ini akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus sudah mengerjakan berapa? 3 poin ini. Dia sudah perkuat tawakal, dia sudah berikhtiar, dia juga sudah lebih mendekat kepada Allah, kena juga. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dia. Nabi SAW mengatakan, innal jazaa ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan didapat oleh seorang hamba tergantung dengan besarnya musibah, bala yang dia alami. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Semakin besar musibah yang dialami oleh seorang hamba dan dia hadapi dengan bersabar, dia hadapi dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengangkat derajat dia. Bahkan kalau dia meninggal, insya Allah dia meninggal dalam keadaan syahid. Lihat bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang mulia yang sudah dijamin masuk dalam surga. Apakah mereka hidup di dunia terlepas dari namanya ujian? Lah. Justru ujian yang kita alami ini belum seberapa dengan ujian yang mereka alami. Kita itu nggak ada apa-apanya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sejak lahir sudah diuji jamaah. Lahir ke alam dunia ini tidak punya siapa? Tidak punya ayah. Ayahnya meninggal ketika Rasulullah SAW berada di dalam rahim. Di usia 5 tahun, usia seorang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya, ingin dimanja,
ingin disayang oleh ibunya. Ternyata di usia tersebut beliau sudah ditinggal mati oleh ibundanya. Akhirnya diasuh oleh kakeknya. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Ujian. Ketika beliau diutus menjadi seorang rasul, apakah ujian terhenti? Tidak, jamaah. Semakin berat. Bahkan ada sebuah tahun disebut namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Rasul diuji dengan musibah yang bertubi-tubi. Ditinggal mati oleh istri beliau yang beliau sangat mencintainya. 20 tahun Rasulullah berumah tangga dengan beliau. Tidak melakukan poligami, saking cintanya Nabi kepada Khadijah. Khadijah meninggal. Tidak lama meninggal pula paman beliau. Siapa itu? Abu Thalib. Dan yang lebih menyedihkan, ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Bayangkan kalau ada saudara kita, dia meninggal dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Tidak lama dari kejadian itu, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah ke Taif, berharap mendapatkan sambutan hangat, diterima dakwahnya. Tapi justru beliau mendapatkan sambitan batu, ujian. Belum lagi anak-anak beliau yang laki-laki, ada enggak putra beliau yang sampai menikah, punya anak, punya keturunan? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Abdullah, Ibrahim, Qasim. Ibrahim meninggal di usia 18 bulan. Enggak ada. Putra-putranya itu yang dewasa, meninggal semua sejak kecil. Ujian. Enggak seberapa dengan yang kita alami. Baru di PHK, ya, baru omset berkurang. Bersyukur jamaah sekalian kalau kita masih bisa makan. Alhamdulillah. Masih bisa makan, apalagi masih bisa memilih. Sekarang kita makan apa ya? Alhamdulillah. Banyak di luar sana yang setiap hari, pagi hari, mereka nggak punya duit sepeser pun. Mereka harus berdiri di tengah jalan, jadi pemandu parkir, pemandu jalan, untuk mendapatkan sesuap nasi. Kita Masya Allah bertanya sama istri, hari ini kita makan apa? Yang lebih mantap lagi, hari ini kita makan di mana? Ya, syukuri jamaah sekalian. Maka tadi di awal saya sampaikan, wa indau qutu yaumihi, siapa saja yang mendapatkan, dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, masih bisa makan, masih bisa ibadah, nikmat. Jangan sedikit-sedikit kita berkeluh kesah, dikit-dikit mengeluh di depan orang, dikit-dikit mengeluh di Facebook. Muslim harus punya izah jamaah sekalian. Jangan berharap untuk mendapatkan sumbangan, tapi justru dia harus berusaha untuk memberi. Itu muslim yang sejati. Jadi ini jamaah sekalian, kalau ternyata dia sudah berusaha kena, maka bersabar. Makanya keadaan seorang mukmin hanya 2 keadaan. Apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang hamba, karena semua urusannya itu baik. Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Ini udah keadaan kita. Dan mereka yang meninggal karena terpapar virus corona, dan dia sudah menerapkan 3 tadi tuh, insya Allah mati syahid jemaah. Siapa yang bilang? Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat anit taun. Aisyah bertanya tentang wabah taun yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Siapapun yang kena pasti mati biasanya. Kita belum seberapa. Maka Rasulullah mengatakan, innahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala man yasha.
faja'alahu rahmatan 'alal mu'minin. Wabah taun tadinya adalah azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Faja'alahu rahmatan 'alal mu'minin. Kemudian Allah jadikan wabah taun sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma min abdin yaqa'u taun fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Maka siapa saja yang terkena wabah taun, kemudian dia berdiam diri di negerinya, mungkin istilah kita isolasi mandiri, bersabar, dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menimpa dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia terkena wabah taun atas kehendak Allah. Dia yakin seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka baginya pahala mati syahid. Subhanallah. Nah, jadi ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Sampai jam berapa ini? Hah? Cukup, oh iya. Nah, ya. Jadi kita cukupkan karena sampai syuruk ya. Banyak sebenarnya poin-poin penting ya. Dan yang paling penting itu tadi 3. Ada tanya jawab atau cukup?